Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Kembali lagi bersama podcast yang mengenai tentang jadilah pemuda yang mengutamakan agama dan attitude serta masa depan. Nah, kali ini saya bersama dengan narasumber yang sangat masya Allah aktif di kampus ya teman-teman. Setelah ini saya bersama dengan Kak Lutfi dan Kak Sapana. Halo, selamat siang semuanya. Halo, selamat Siang siang. semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, langsung saja. Silakan perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Silakan untuk Kak Sapana. Dia aja duluan. Udah kenalin nama panjang ya. Nama Nama panjang panjang. ada Lutfi Fadilah. Sering dipanggil Lutfi. Nah, terus gua mahasiswa semester 5 di Universitas PDKI Jakarta ya. Jurusannya Komunikasi dan Penyiaran Islam. Wah, Aktivitasnya ditanya juga nggak perlu kan? nggak perlu, udah cukup sampai situ saja. Oke. Selanjutnya Kak Sapana. Hai semua, aku Sofana Alhiar, panggil aja Ana. Aku mau bilang kerja coba sebenarnya belum. Aku kuliah di Universitas PTIK Jakarta, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Wah, Semester 5. sama ya berarti sekelas nih Iya, kakak saya ini. benar. Masya Allah. Nah, sebelum kita lanjut ke pertanyaan ya, sebagai generasi muda kan kita Oh ini gue gemeter banget ya. santai-santai, Iya, iya. relax. Sebagai generasi muda kan kita tentunya lagi memikirkan masa depan kita ya, apalagi di antara dunia sama akhirat, apalagi kita Masya Allah. PTIK ya, tentang Al-Quran dan duniawi itu jadi seolah-olah menjadi satu gitu kan. Nah, langsung saja, bagaimana cara menjaga agar tetap fokus pada masa depan tanpa terpengaruh oleh hal-hal negatif yang di sekitar? Kepada Kak Lutfi. Wih, Jangan duluan deh, soalnya harus dipancing. Duluan. ya, ya. Nah, Oke, tadi pertanyaannya dalam banget ya Iya. tentang bagaimana cara menjaga gitu Iya. kan di masa sekarang yang negatif gitu. Kalau menurut gue ya sebagai pemuda, kayak kita harus ngenalin diri gue sendiri gitu. Kayak mana dari diri kita kenalin diri kita sebagai sebenarnya tuh kita tuh di dunia ini gimana gitu maksudnya. Tujuan kita tuh apa gitu kan. Apalagi kita sebagai seorang muslim kan. Benar. Nah, soal agamanya Islam gitu, kita punya tujuan sendiri gitu. Jadi walaupun kita punya banyak apa ya di sekarang nih yang pergaulan negatifnya banyak, tapi karena kalau kita udah kenalin diri kita sendiri sebagai seorang muslim, ya kita harusnya pandai gitu kayak memilih dan memilah yang mana yang seharusnya kita kerjakan, yang mana yang seharusnya tidak kita kerjakan. Gitu sih kalau dari gua. Oh, Masya Allah. Kalau Kak Pana sendiri gimana? mungkin tambahannya sama kayak gitu. Kalau kita udah kenal potensi diri kita sendiri, kita kenal kita itu siapa, otomatis kita pasti punya prinsip. Nah, dengan kita berpegang dengan prinsip ya, kalau kita udah punya prinsip, nggak bakal yang namanya noleh-noleh. Jadi udah fokus dan nggak bakal dengerin kata orang lain gitu loh. Jadi intinya Iya. kenali diri sendiri dulu. Benar. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa satu kebiasaan kecil nih yang kakak lakukan sekarang untuk masa depan yang lebih baik lagi? Nah, kali ini jangan dari saya, coba dari sini dulu. Oke. Pesimis banget tau sebenarnya jawab yang ini. Nggak ada. Nggak apa-apa. Sumpah nggak Pasti ada. adalah satu hal yang kayak harus nih gitu. Enggak ada. Kalau misalkan aku pikirin baik-baik ya, nggak ada. Sama aja semuanya kayak ikutin alur aja. Sebenarnya aku kayak gitu. Tapi mungkin yang jadi kebiasaan sehari-hari ya, setiap ada momen atau apapun itu setiap harinya sering-sering introspeksi diri. Mungkin itu ya. Dari introspeksi diri itu kita bisa berkembang gitu. Karena dengan sadar kesalahan kita tuh bisa langsung memperbaiki. Oh, berarti seharusnya begini, bersikapnya harusnya jadinya begini gitu. Mungkin itu ya. Kalau Kak Lutfi sendiri gimana? Kalau dari gue ya, jadi kalau di gue sebenarnya setiap harinya tuh punya jadwalnya, maksudnya listnya gitu. Jadi gue dari pagi nih ngelakuin apa, terus siang ngelakuin apa, sore ngelakuin apa, malam ngelakuin apa. Nah di pagi hari itu biasanya ya seperti biasa kan, pada subuh gue harus wajibin namanya merojah. Jadi setiap pada subuh tuh gue harus merojah sebanyak ini, berapa halaman. Karena apa ya dengan ngelakuin hal itu menurut gue kan menurut orang juga hal kecil ya cuma merojah dengan setiap pagi, tapi dengan merojah itu kayak membantu gua untuk aktivitas paginya. Dan juga sebenarnya nih dengan kita bangun pagi doang nih, bangun pagi dan kita sholat subuhnya tepat waktu itu akan sehari kita tuh
insya Allah tuh akan baik gitu. Nah, terus juga gue biasanya di akhir malam, maksudnya di malam hari nih, di malam hari terus sebelum tidur ada jadwal tuh untuk baca buku. Jadi minimal 5 menit atau 10 menit untuk baca buku doang gitu. Nah itu menurut gue hal kecil yang perlu dipertahankan gitu. Kalau gue dari gitu sih. Produktif sekali ya. Pressure banget loh, sumpah. Iya. Kayak Ini yang sangat terjadwal produktif. banget ini. Bener. Nggak punya jadwal. Ya walaupun terjadwal tapi banyak juga yang bolongnya gitu. Nah sebenarnya Iya. kita buat jadwal tuh untuk kayak mengingatkan diri Mengingatkan, kita, benar. tapi kadang over gitu, jadi berlebih. Gitu. Nah, jadi kan ada yang schedule, ada yang ngikutin alur aja nih. Nah, gimana caranya untuk tetap optimis meskipun terkadang masa depan itu kita tuh kayak belum tahu harus gimana gitu. Untuk menjalankannya itu harus gimana? Ngomong masa depan nih, aduh, ya dah, silakan. Gitu ya. Kalau yang susah dilempar gitu kan. Nah, yalah. Ya. Gimana kita tetap positif? Tadi apa gimana? Gimana caranya tetap optimis meskipun masa depan itu kita nggak tahu gitu. Harus gimana? Ini kekhawatiran anak 20-an banget ya. Iya. Iya benar, pasti setiap orang yang menjelang injak 20 tahun itu pasti pernah yang namanya KLC ya. KLC itu ya kayak begini gitu kan ya. Bener KLC banget. Bener. Tapi benar dari yang omongan yang sebelumnya, dengan kita tahu potensi kita apa, kita mengenal diri kita apa, kita udah punya prinsip gitu ya, semuanya bakal baik-baik aja gitu loh. Kita bisa ngukur semuanya gitu, walaupun ada yang mungkin belok-belok, ada gagal-gagalnya, itu nggak apa-apa gitu. Tapi selama kita megang yang 3 ini, kita udah ketemu yang 3 ini, menurut aku ya nggak bakal jadi runyam banget gitu. Terus juga satu kuncinya, kalau aku kayak percaya Allah pasti bantu sih, pasti mudah gitu. Pokoknya kalau lagi ngadepin kesulitan, terus apa enggak kalau lagi kayak aku nggak selesai sih, kok ini susah banget sih, apa sih ini masalah apa sih gitu. Tapi kayak percaya enggak pasti Allah mempermudah, pasti ini bakal lewat gitu. Aku sih gitu kayak percaya aja gitu, kayak Allah pasti bantu, Allah pasti bakal ngeluarin aku dari sini gitu. Tentang kita tinggal kita usahanya aja gitu kan. Emang tetap harus berusaha gitu. Tapi dengan kepercayaan, biar kita tuh kayak nggak runyam banget gitu loh. Setidaknya ada kepercayaan kalau misalkan Allah pasti bakal ngeluarin aku dari sini nih gitu. Ini pasti bakal berlalu gitu. Terus sisi lainnya, aku juga berpikir ya, aku nggak bisa sih sebenarnya berpikir cuma satu tok gitu. Kayak oke, orang berpandangan kayak gini, tapi aku harus punya pandangan lain gitu. Jadi kayak buat wanti-wanti, kayak kalau aku nyebutnya, kalau melihat sesuatu, kita harus punya pikiran positifnya sama negatifnya. Jadi kita bisa hati-hati gitu. Iya gitu sih, itu dari aku. Panjang banget ya, Jo. Gak apa-apa, berarti setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Iya, benar banget. Kita harus yakin banget bahwa Iya. segala ketetapan Allah itu pasti selalu ada jalannya. Dan dengan berpikir dua tadi, dengan Iya, berpikir benar. dua alur tadi, kita bisa, kalau misalkan dalam musibah ini kan negatif ya. Iya, benar. Kita harus ambil sisi positifnya, kita harus bisa berpikir positifnya gitu. Terus juga sama kayak kalau misalkan kita lagi bahagia atau sesuatu yang membuat kita senang gitu, itu kan sesuatu yang positif. Tapi kita juga harus ambil negatifnya, kayak jangan terlalu bangga, atau kita harus lihat sisi lainnya gitu, biar enggak terbang kepala atau gak sih, kayak gitu maksudnya. Benar banget. Ya kayak gitu. Iya. Wah, Iya. Masya Allah. Nah, kalau untuk pandangan Kak Lutfi sendiri gimana nih? Sebenarnya udah dijawab ya sama kakak Iya. Safan yang di sebelah ini. Cuma kalau dari gue tuh tambahan sedikit, gimana tetap optimis sama masa Iya, depan benar. ya. Tadi benar banget, gue sangat setuju dengan kita harus percaya bahwa semua apapun yang Allah berikan kepada kita tuh itu adalah yang terbaik buat kita ya. Dan juga sebenarnya nih, kalau tambahan buat gue tuh, selalu konsultasi sama orang yang udah lebih dulu ngerasain yang namanya dunia kerja atau udah dewasa gitu kan. Karena gue biasanya kayak gue ngechat ustadz gue, kayak misal ustadz gue tuh nanyain gue gimana nih perkembangannya kuliah, terus beliau bilang nanya, terus besok abis ke kuliah mau kemana, tuh organisasi banyak banget, abis itu mau kemana, orang tua juga kadang sering nanyain gitu. Kadang dengan kita konsultasi itu kita kadang bisa membatasi diri kita dan lebih menspesifikasikan kita sebenarnya mau tujuannya kemana nih. Kalau misalnya kita dari kita jurusan komunikasi, terus jurusan komunikasi mau komunikasi bisnis kah, komunikasi psikologi kah, atau komunikasi perusahaan kah, kan itu banyak. Nah, jadi dengan kita konsultasi, terus dengan adanya motivasi dari mereka yang sudah lebih dahuluan ngerasakan dunia kerja, itu kita bisa membatasi diri kita
sebenarnya kita mau kemana. Jadi kita nggak perlu lagi kayak general gitu. Ini coba, ini coba, ini coba, ini coba, ini coba gitu. Jadi kalau misalnya kita udah konsultasi, udah bertanya-tanya sama mereka dan mereka juga ngasih jawaban dan sering bimbing kita juga kan. Jadi ya udah berarti gue harusnya lebih fokusnya ke sini, ke sini, ke sini gitu. Itu tambahan dari gue itu sih. Wah, Masya Allah. Nah, sumber kita kali ini sangat tidak bisa ditebak ya jawabannya. Yang benar banget relate sama anak muda sekarang gitu ya. Nah, pernah nggak sih kalian belajar sesuatu dari sebuah kesalahan kalian sendiri gitu? Ceritain dong apa? Itu manusiawi banget. Enggak, dia dulu aja. Kan tadi udah. Oh ya, coba Lutfi Mau dari mana nih? Segi banyak nih saya. Ada. kayak lebih ke anak muda aja, kayak entah masalah apa ya? Kayak apa? Kegagalan apa gimana yang pernah dilakukan? Oh, dari KLC banyak banget permasalahannya Iya, emang. Ya, kalau dari gue anak muda itu pasti ngalami namanya masa percintaan ya, masa romansnya kan. Nah, gue menurut gue di situ kayak titik terendah gue gitu. Karena kenapa? Karena ketika gue ngalami di masa itu, ya kan suka itu wajar ya, fitrahnya manusia. Itu suka-sukaan tuh fitrahnya manusia. Nah, dan juga dengan di kuliah tuh yang gabung antara perempuan dan laki-laki, terus di kuliah juga di kampus itu juga banyak kan namanya perempuannya kan. Benar. Nah ya sempatlah suka sama seseorang ya kan. Nah suka sama seseorang tuh karena akhlaknya, masya Allah. Yang gimana akhlaknya? Hah? Yang gimana akhlaknya? Akhlaknya baik banget ya, akhlak yang mencerminkan gitulah. Oh, Gitu. Masya Allah. Sempat suka, terus tapi Sempat confess apa cuma sekedar mencintai dalam diam aja ini deh? harus diceritakan banget ke depan publik ini, nggak perlu ya. Kan jadi sebutin identitasnya. Iya. Kincana yo. Iya sempat confess. Oh, nggak apa-apa wajar. Anak muda kan gitu ya. Iya deh. Lagi masa-masanya, masa-masanya. Nggak apa-apa katanya dia sebutin Nggak itu apa-apa. masa kelam termasuk masa kelam. Iya benar. Oh, Nggak apa-apa kan buat belajar juga. Kita kan belajar. Ya, sempat confess dan ya sama-sama nerima, tapi kayak balik lagi ke pertanyaan yang awal itu. Nah jadi kayak balik lagi ke diri, sebenarnya kita tuh kan sebagai seorang muslim nggak boleh tuh namanya kayak walaupun suka nih nggak boleh yang lebih jauh lagi gitu sebelum halal kan. Jadi ya saya mutusin untuk ngejauh gitu, Masya Allah. ngejauh terus ya itu menurut saya apa ya, hal yang paling kelam, maksudnya kegagalan gitu. Maksudnya kenapa kita bisa sampai sejauh itu padahal kita belum halal gitu, nah maksudnya. merasa terjerumus. Nah, ya masa terjerumus benar. Jadi menurut gua untuk teman-teman yang lainnya ya, kalau misalnya belum siap untuk ke jenjang selanjutnya yang lebih yang halal atau yang pernikahan, lebih baik nahan diri aja. Perbanyak puasa. Itu kan hal yang susah ya dilakukan sama anak muda sekarang. Iya, tapi benar banget. Oh, untuk Kasafara sendiri gimana? Apa ya? Kok jadi nggak bisa mikir? Saya kan anak muda pasti masalahnya itu sih paling banyak, iya kan? Iya aku juga sempat kayak gitu, ngapain ceritanya aja, ini Ya, aja apa, gitu, sama kita- aja gitu kan. Iya jadi pernah sempat kayak gitu juga. Terus? Pas sudah sadar kayak ngapain kayak gitu ya, kayak jijik banget, kayak nggak mau ngulang-ngulang, nggak mau ada di pikirannya kayak "Ih, jijik banget, gak usah Tapi diulang-ulang merasa gitu. menyesal gitu. Menyesal banget. Menyesal. Iya, istilahnya kayak bulol, tau gak sih? Iya. Iya kayak gitu, kayak merasa sebel banget sama diri sendiri yang dulu, tapi ini juga udah berlalu gitu ya. Oke, berarti sekarang kita perbaiki diri sendiri. Begini, batasannya begini, kamu harus kontrol begini, udah selesai gitu. Benar-benar. Kalau Kak moderator ada nggak? Oh, terima kasih. Kan pertanyaan hanya untuk kalian berdua ya. Boleh dong, kan kita sharing. Kita sharing gitu. Ada nggak itu titik terendahnya kakak gitu kan? Maksudnya yang kegagalan. Kegagalan dalam hal apa? Percintaan. Ya. Apa aja? Iya boleh bebas. Kan saya nanya ya, kalian aja yang jawab. Oke dah. Oke, langsung. Pertanyaan selanjutnya ya. Pertanyaan terakhir ya. Apa pesan untuk pemuda lain yang mungkin masih mencari arah untuk hidup? Dalam Apa banget pesannya? pertanyaannya. Itu gimana ya caranya ya? Kan apalagi di usia yang kayak kita 20 tahunan kan masih mencari jati diri. Ada yang masih labil, ada yang masih belum bisa nentuin arah, dia mau apa, hobi dia apa gitu kan, masih belum tentu. Nah, pesan untuk anak muda yang lagi mencari jati diri mereka tuh apa untuk mereka gitu? Dari gua aja ya. Iya.
dari gua tuh pesannya untuk kalian semua yang lagi di masa-masa itu, yang lagi mencari jati diri kalian. Menurut gua trial and error tuh sangat penting gitu. Menurut gua. Kenapa? Padahal kan trial and error tuh kan kayak mencoba dan gagal, kayak suatu hal yang buruk banget kan. Benar. Tapi dengan mencoba dan gagal, di situ tuh kita akan belajar lagi gitu bahwa oh misalnya kita di sini gagal, kita coba lagi yang sesuatu lagi yang lebih baru, kita coba lagi dengan cara-cara yang lebih baru kan. Dengan begitu kita bisa menemukan lagi, oh di sini peluang kita, di sini jalan kita, oh di sini kita bisa masuk nih, di sini kita nggak bisa nih gitu. Terus juga kalau menurut gua dari sekarang nih, dari kita kuliah nih kan, mulai dah untuk nyari bakat, minat ataupun passion kita tuh di mana. Misalnya kita suka baca, kita suka nulis. Misalnya kita suka nulis, ya udah kita kembangin tuh menulis kita sampai jadi suatu buku. Jadi kayak wishlist kita di to-do list kita di tahun 2025 atau kan bentar lagi kita tahun 2025 ya. Benar. Nah, di tahun 2025 kita buka to-do list nih, kita buat bahwa di tahun 2025 kita sudah harus punya satu karya buku. Dengan begitu kan kita punya apa ya? Termotivasi. Nah, ya termotivasi Jadi dan punya rentetan pekerjaan yang harus kita selesaikan tuh sampai terjadinya buku itu karyanya gitu sih kalau menurut gue ya dari sekarang sih. Kalau Kak Safarah sendiri gimana? Itu tentang potensi diri banget ya. Benar. Iya, Kels itu tentang potensi diri banget sih. Emang potensi diri tuh susah banget loh ditemuin. Serius ya kan? Iya Nah, benar. iya benar. Gue juga tiba-tiba ngomong kayak gitu. Masa lah? Dulu kan enggak dulu sih. Iya. Semester lalu kalau nggak semester lalu juga pernah sempat kalut banget tuh kayak mau ngapain, bentar lagi selesai kuliah, tapi kayak belum ada gambaran ke depan tuh kayak gimana gitu kan. Terus sempet scrolling IG, terus ketemu di situ ada kayak prinsip orang Jepang sebutnya ikigai. Jadi ikigai itu gimana manusia itu bisa bermanfaat untuk semuanya gitu loh. Kayak apa sih, potensi diri sendiri gitu loh. Jadi di situ tuh buat tahu kita tuh kayak gimana orangnya gitu kan, buat nyari jati diri sendiri, terus potensi kita untuk apa. Jadi ikigai itu nyebut ada 4. Pertama, apa yang kita sukai, apa yang kita kuasai, apa yang bermanfaat bagi dunia. Terus satu lagi apa ya? Aku lupa. Oh, iya. Ya pokoknya 4 itu kalau cari aja ya, ikigai, cari dari situ ikigai. Cari guys. Oh ya, ikigai, cari ikigai. Nah, Ikigai, guys. dari situ kayak kebuka matanya, kayak oh iya ya. Jadi kepikiran ya. Benar Jadi juga, kayak- benar. Kayak langsung nyari, wah hobi aku apa sih gitu kan. Oh ini. Setelah dirangkai, oh berarti aku manusia yang distruktur untuk seperti ini gitu loh. Jadi ya udah aku fokus ke sini, nggak usah yang namanya, ngeliat orang lain kok dia bisa begini sih. Ya nggak usah iri karena itu bukan potensi kamu, kenapa harus kamu iri gitu. Jadi kayak kita maksimalkan apa potensi yang Allah berikan gitu loh. Jadi kayak orang nih jago di akademik, tapi kita bukan kayak iri banget mau bisa. Oke, nggak apa-apa, tapi jangan terlalu fokus ke sana gitu, jangan terlalu mengirikan, jangan terlalu mendambakan. Jadi kayak seakan-akan itu bukan potensi kamu. Kalau kamu kejar terus potensi kamu yang seharusnya kayak terbuang gitu. Nah iya gitu. Jadi penting banget kalau misalkan kita tuh harus tahu potensi diri, ya itu karena itu tadi. Kalau misalkan kita belum nemu potensi diri kita, terus kita nggak tahu kita siapa gitu kan, ya terus siapa, itu bahaya banget sih. Karena ya bakal kayak tadi, ngeliat orang begini baru bersinar dikit kayak mau jadi kayak gini, terus ini mau kayak gini, semuanya aja terambai-ambai gitu. Jadi kita kayak iya. ya gitu. Kalau misalkan dia bisa memaksimalkan potensi dia sendiri, orang lain bakal melihat dia tuh bersinar gitu, setara semuanya gitu kan. Karena emang Allah itu kan menjadikan manusia itu makhluk sosial. Benar Ya kan, banget. makhluk sosial. Iya. Artinya saling melengkapi kan. Makanya Allah bikin passion, setiap orang tuh beda-beda. Sesuai klasifikasinya masing-masing gitu kan. Iya, untuk saling melengkapi. Ya, begitu. Karena manusia nggak bisa hidup sendiri gitu. Iya. Kalau misalkan semuanya harus pandai masak gitu kan. Nah, terus siapa yang bangun rumah kan gitu, Siapa nggak ada yang beli? arsitek gitu, kayak Iya, gitu kan. benar, Ya kayak benar gitu, makanya kita tuh nggak boleh iri, nggak bakal iri sebenarnya kalau kita udah nemu potensi diri kita sendiri. Karena setiap orang tuh punya jatahnya masing-masing. Iya benar. Kayak ngeliat ini orang keren banget, istilah keren ya menurut aku ya, keren itu bisa dilihat kalau misalkan orang tuh lagi ngerjain sesuatu yang dia suka dan lagi di passion dia gitu. Misalkan Ayu kan suka nulis kan. Iya. Aku bakal ngeliat Ayu tuh keren kalau Ayu lagi nulis. Wah, Masya Serius, Allah. kalau misalkan Ayu lagi nggak ngerjain passion Ayu atau
bukan hobi Ayu, ya aku ngeliatnya biasa aja. Aku nggak bakal ngeliat Ayu tuh lagi bersinar gitu. Jadi kalau mau dianggap keren, Jadi punya sisi sinarnya masing-masing gitu iya ya. benar gitu. Jadi nggak boleh iri sama orang lain gitu. Jadi Iya, kayak benar. fokus Aduh. passion kita apa, Iya, kita benar. maksimalkan, pasti bakal dibilang keren sama orang lain. Keren banget. Coba tangan dulu buat kita semua. Satu tambahan. Oke, boleh apa tuh? Satu tambahan tuh perkataannya dari Buya Hamka ya di Iya. dalam filmnya tuh, bahwa jangan takut gagal, karena yang tidak pernah gagal adalah tidak pernah memanjat. Jangan takut mencoba, karena yang tidak pernah mencoba adalah orang yang tidak berani memulai. Dan jangan takut dengan kesalahan yang pertama, karena dengan kesalahan pertama tersebut kamu akan menemukan jalan dan terus belajar untuk percobaan yang selanjutnya gitu. Pertanyaannya. Keren banget nih, narasumber kita kali ini keren banget ya. Oke, terima kasih untuk waktunya Kak Safra dan Kak Terima Lutfi. kasih juga Gak bosan-bosan sudah untuk diundang. selalu menebarkan kebaikan. Oke. Oke guys, terima kasih telah menemani kita semua. Saya cuma mau bilang, kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Jadi berusahalah berpikir positif. Kalau misalkan kamu bisa dan kamu berusaha untuk menjadi apa yang kamu bisa. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.